Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap sekolah minggu? Nah, sudah siap ya harusnya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan diri dengan baik. Jangan lupa siapkan juga Alkitab dan persembahannya ya Kak. Betul banget. Nah, kita mau mulai sekolah minggu kita dengan bangkit berdiri. Puji Tuhan dengan sukacita. Kita menyanyikan lagu Memuji Tuhan selalu. Adik-adik, sebelum melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menyikapi hati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah Kak, kita mau ingat nih, kita sekolah minggu tuh setiap hari Minggu online lagi di rumah. Buat apa sih Kak? Ya, buat tetap mengingat Tuhan selalu dong. Nah, mengingat Tuhan dan pesan Tuhan buat anak-anak sekolah minggu khususnya. Yuk adik-adik, kita mau ingat pesan Tuhan kepada kita dengan nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu. Mempersembahkan kata dan karya. Ya, kata dan karya kita buat Tuhan. Tapi seringnya nih, aku sering lupa. Kalau berbohong itu kan gak baik ya Kak? Gak baik. Tapi aku sering lupa dan melakukan itu. Nah, kalau Kak Koko melakukan kesalahan lain gak? Biasanya sering banget nih gak mendengarkan perkataan orang tua. Nah, kita di rumah juga pasti kalau diingat-ingat ada kesalahan sama mama, sama papa, kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah. Walaupun di rumah kita mau tetap minta ampun adik-adik sama Tuhan. Karena pengampunan Tuhan itu membuat kita tidak melakukannya lagi, tidak melakukan dosa kita besok dan seterusnya. Yuk adik-adik, kita mau ingat bahwa Tuhan menolong kita dengan menyanyi lagu Ya Yesus tolonglah. Lepas
sering lupa bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami kadang melukai hati mama, papa, kakak, adik, terlebih menyakiti hatimu Tuhan. Dan kami pada saat ini mau mengingat kesalahan kami yang berbohong, malas-malasan, ataupun tidak mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara kepada kami. Bapa, kami mau mohon ampun dan meminta pertolongan Roh Kudus-Mu supaya kami tidak melakukannya dan mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi hari ini, besok, dan seterusnya. Inilah kami ya Tuhan, bentuklah kami menjadi sesuai dan seturut dengan firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Koko, berarti kita siap ya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Siap dong. Nah, ternyata bukan cuma berdoa, memuji Tuhan aja Pak yang bikin kita mengenal sama Tuhan. Oh ya? Kita juga bisa mengenal Tuhan melalui Saat teduh, baca Alkitab. Nah, terlebih baca Alkitab. Nah, mau membaca Alkitab hari ini, kita juga mau mendengarkan ceritanya. Kita mau siapkan hati dengan baik, siapkan diri dengan baik, jangan lupa siapkan Alkitab. Kita mau nyanyi lagu tema kita juga. Aku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih kasih-Mu begitu besar memimpin kami dari awal ibadah sampai saat ini. Kami siap mendengarkan cerita Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kakak-kakak yang sudah menyiapkan ibadah dan cerita hari ini. Dan tolong kami Tuhan dapat bersyukur dan melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini cerita Alkitab masih tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, yaitu tentang bagaimana Tuhan menyertai dan menolong bangsa Israel. 2 minggu lalu kita belajar tentang Tuhan yang menyertai perjalanan bangsa Israel di tengah padang gurun sepanjang siang dan malam dengan adanya tiang api dan tiang awan. Minggu lalu kita juga belajar tentang bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Nah, cerita Alkitab kita hari ini tentang Tuhan mencukupkan kebutuhanku diambil dari Keluaran 16. Kita akan bacakan ayat 6 sampai 18 lalu dilanjutkan dengan ayat 32 sampai 35. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu,
dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahmu, seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ayat 32, Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun." Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikian pembacaan Alkitab kita pagi ini. Adik-adik, kalau kita hendak bepergian yang cukup lama, misalnya mau berkemah atau mau berwisata seharian, tentunya kita harus membawa bekal yang cukup ya, makanan dan minuman yang cukup. Demikian juga dengan bangsa Israel ya, tentunya mereka juga membawa perbekalan ya untuk melakukan perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Namun demikian, setelah 1,5 bulan, persediaan makanan mereka sudah mulai habis. Dan mereka mulai khawatir akan mati kelaparan. Kalau kita sekarang sih gampang ya. Kalau makanan habis, selama punya uang kita bisa dengan mudah membeli makanan yang tersedia di mana-mana. Apalagi sekarang ada GoFood, ada GrabFood, ya kita bisa pesan dan cepat akan datang. Tapi pada waktu itu tentunya berbeda ya. Di tengah padang pasir, tidak ada makanan yang tersedia. Jadi mereka mulai takut, mereka mulai khawatir. Oleh karena itu, mereka mulai bersungut-sungut. Bersungut-sungut apa sih adik-adik? Bersungut-sungut itu menggerutu, mengeluh, ya, termasuk marah-marah juga kepada Musa dan Harun, ya. Tapi juga mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka merasa lebih baik mati di Mesir, tapi kenyang, daripada mati di padang gurun karena kelaparan. Mengapa sih mereka bersungut-sungut? Padahal Tuhan sudah sungguh sangat baik buat mereka. Tuhan menolong mereka dengan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, menyertai dengan tiang api dan tiang awan, lalu juga menyertai ketika menyeberang Laut Teberau. Itu sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Tapi kenapa mereka jadi tidak percaya? Mengapa mereka bersungut-sungut? Itu hal yang pertama yang kita lihat di bagian ini. Hal yang kedua, adik-adik, ternyata Tuhan mendengar sungut-sungut bangsa Israel. Tuhan langsung turun tangan, ya. Tuhan tidak mau membiarkan bangsa Israel dalam kesulitan. Saat itu juga Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Musa bahwa pertama Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel, yang kedua Tuhan akan memberi mereka makan, ya, memberi makan daging pada patuk petang dan roti pada waktu pagi. Itu yang kedua, bahwa Tuhan berespon kepada keluhan bangsa Israel. Hal yang ketiga yang kita pelajari di sini adalah bahwa cara Tuhan mencukupi bangsa Israel. Yang pertama, ini adalah juga mujizat ya adik-adik. Makanan yang disediakan Tuhan itu sudah tersedia ya. Jadi di situ diceritakan, di Alkitab diceritakan ya, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu. Jadi makanannya datang sendiri.
Demikian juga setiap pagi, ya ketika embun pagi, dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika embun telah menguap, tampaklah permukaan padang gurun mau sesuatu yang halus. Ya, makanannya muncul setelah ada embun. Ya, itu Tuhan sediakan, ya. Dan ternyata Tuhan juga menyediakan tiap-tiap hari, ya. Dan juga bangsa Israel untuk mengumpulkannya tidak boleh berlebih, tetapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kenapa cara Tuhan mencukupi dengan cara seperti ini? Yang pertama, supaya tiap-tiap hari bangsa Israel bergantung pada Tuhan, yang memerlukan Tuhan. Yang kedua, supaya juga mereka tidak serakah, cukup dengan kebutuhan sehari-hari. Ya, cukup untuk kebutuhan sehari itu saja. Jika mereka berlebih, ya di Alkitab diceritakan maka makanan itu akan menjadi busuk, ya adik-adik. Nah, itu yang ketiga, ya kita melihat bagaimana Tuhan mencukupi bangsa Israel, tapi juga di satu sisi supaya bangsa Israel tetap bergantung pada Tuhan, mencari Tuhan tiap-tiap hari. Hal yang keempat yang kita pelajari dari ayat 32 sampai 35 adalah mana itu disimpan dan dibawa dalam perjalanan sepanjang perjalanan mereka ke Kanaan. Itu tujuannya supaya keturunan bangsa Israel bisa mengingat bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Di situ disebutkan juga bahwa selama 40 tahun perjalanan ini, bangsa Israel makan mana sampai tiba di tanah Kanaan. Itu hal yang keempat yang kita pelajari adik-adik. Nah, berikutnya adalah apa penerapannya, apa aplikasinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ya, kita jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang mengeluh, yang menggerutu kepada Tuhan, ya, baik kepada orang tua, kepada siapapun kita menggerutu, ya. Itu kita jangan meniru bangsa Israel. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menolong kita sebelum-sebelumnya, maka yakin juga bahwa Tuhan akan menolong kita di setiap keadaan yang akan kita hadapi. Itu yang pertama, bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan. Hal yang kedua yang kita terapkan adalah bahwa kita percaya Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel, artinya juga Tuhan mendengar keluhan kita lewat doa-doa kita. Ya, jadi adik-adik harus percaya ketika kita berdoa, ketika kita ada setiap kesulitan, ketika kita menghadapi hal-hal, ketika kita ada permintaan, ya adik-adik harus berdoa dan Tuhan akan mendengar doa dan permintaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan menyediakan memenuhi kebutuhan kita tiap-tiap hari. Ya, itu supaya kita bergantung kepada Tuhan tiap hari, membutuhkan Tuhan tiap hari. Ya, jadi kalau adik-adik ketika saat teduh atau berdoa, ya juga harus tiap-tiap hari. Jangan saat teduhnya dirapel untuk seminggu, atau doanya juga atau kebaktiannya hanya hari Minggu saja. Kita tetap membutuhkan Tuhan tiap-tiap hari. Itu yang ketiga. Hal yang keempat yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita harus mengingat setiap pertolongan Tuhan. Ya, apa yang sudah Tuhan lakukan sebelum-sebelumnya, kita ingat-ingat bahwa Tuhan itu baik, ya, dan itu akan menguatkan kita untuk menghadapi hal-hal yang kita hadapi di depan, dan supaya kita tetap bersyukur atas pertolongan Tuhan. Nah, demikian adik-adik cerita kita pada hari ini, bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhanku. Seperti Tuhan mencukupkan bangsa Israel, Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan kita. Amin. Kak, cerita hari ini keren ya. Kita mau belajar bahwa kita nggak perlu khawatir. Apa yang kita butuhkan pasti dicukupkan sama Tuhan. Betul banget. Nah, Kak Koko pernah gak merasa khawatir akan sesuatu hal? Pernah. Waktu itu pernah membutuhkan untuk di sekolahan butuh beli buku atau buku penting. Pada saat itu uangnya belum ada, tapi lama-kelamaan Kak Koko harus nabung, pada akhirnya dicukupkan sama Tuhan. Wah, hebat ya. Ternyata apa yang kita butuhkan pasti Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kita perlu bersyukur
dan tidak perlu khawatir lagi. Nah, kita mau ingat ya Kak, pesan Tuhan hari ini pada kita dengan menyanyikan lagu tema kita, ku mau jalan dengan juru selamatku. Adik-adik, kita sebentar lagi mau mengumpulkan persembahan. Nah, untuk persembahan masih tetap dikumpulkan sendiri. Nanti kalau udah masuk sekolah minggu, persembahannya boleh dibawa. Sambil kita bawa persembahan, kita menyanyikan lagu persembahan kami. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Engkau berikan. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna buat gereja kami dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita mau beraktivitas, mengerjakan aktivitas minggu kita hari ini. Adik-adik perlu siapkan bahan-bahan yang nanti akan dijelaskan oleh kakak di video selanjutnya. Nah, selain aktivitas juga jangan lupa kerjakan saat teduh sama 1 minggu ke depan dan share di grup WA kelas masing-masing. Oke? Oke. Wah Kak, gak terasa ya sekolah minggu kita udah di akhir nih. Iya betul. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu kita di dalam doa dan minta berkat Tuhan dulu sebelumnya dengan nyanyi memberkati kami. Lalu kita mau akhiri dengan Bapak terima kasih. Masih dalam sikap berdoa. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar dari firman yang kami dengar bahwa apapun yang kami khawatirkan, kami tidak perlu khawatir karena semuanya itu sudah Engkau cukupkan dan akan terus Engkau cukupkan. Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Berkati apa akan yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.